warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam Indonesia sehat. Selamat pagi pada kita semua dan yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak Bupati John Ganda. Terima kasih, kita berikan aplaus. Beliau selalu mendukung kepariwisataan kita. Dan mewakili Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Alexander Rean yang tergabung di online. Selamat pagi Pak. Tadi malam kebetulan kami diinformasikan Pak Menteri sebenarnya sudah akan bergabung dengan kita, namun dalam tugas di Padang saat ini. Jadi pagi ini kita akan bersama-sama dengan Pak Alexander Rean. Dan kemudian beliau adalah Direktur Wisata Minat Khusus dan juga tergabung di online Bapak Henry Kajili, Kadispar Sulawesi Utara. Selamat pagi juga Ibu Pauline Soeharno, Ketua Umum Astindo yang telah juga bersama-sama kita pagi hari ini hadir offline. Ibu Amalia Yuanita, Sekjen IATA, dan kemudian Ketua Umum Paji, Kang Didin Junaidi yang juga hadir online, Ketua Umum GIPI, Bapak Riki Surya Putra, Ketua Umum PUSIP, Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia, dan juga tergabung juga Pak Bupati, ada kelompok Diaspora Hospitality yang tergabung kita, Bapak Alexander Nayawan, beliau adalah Chairman daripada Kawanua Tourism Society. Ada Bapak Purnomo, siswa Prasetyo, hadir juga bersama Pak Ralf Marsudi di Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia, hadir secara online. Ada perwakilan dari akademisi Ibu Dr. Dina Tenda dari Politeknik Negeri Manado, terima kasih Bu. Para ketua asosiasi yang hadir pada hari ini yang saya mungkin dengan hormat sebutkan dari HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, dari Masata, Masyarakat Sadar Wisata, dari ASPI, dari Ketua, dari Astindo, dari Akari, Asosiasi Desa Wisata Asidewi, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, dari GIPI tentunya, Asita, Genpi, Kawanua Tourism Society, IHGMA, dan juga saya dengar ada dari ahli. Saya menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian dan Masata, sehingga destinasi super prioritas Likupang ini. Kalau berbicara Likupang ini kadang-kadang memang dipengaruhi dua nama besar begitu. Pertama, Kota Kupang sendiri yang ada di NTT, orang banyak salah menafsirkan posisinya di mana gitu ya. Kalau NTT nanti biasanya berhubungan dengan Labuan Bajo misalnya yang punya namanya sudah besar. Yang kedua, kalau Likupang ini dihubungkan dengan Manado, berarti ada potensi besar di Manado khususnya di wisata bahari, khususnya wisata diving yang juga sudah berkembang. Oleh sebab itu memang kegiatan pagi hari ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi Likupang supaya memberikan sebuah perbedaan dari potensi dari beberapa daerah atau destinasi yang sudah ada. Pertama-tama, sebelum saya ingin menyampaikan materi, sekali lagi saya menyampaikan bahwa FGD ini tujuannya adalah memang kita ingin menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya yang ada di DPSP Likupang, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang. Oleh karena itu, memang fokus yang akan kita bahas agak lebih banyak dalam rangka kita menggali potensi-potensi yang ada di Likupang. Untuk itu, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai gambaran tentang Kabupaten Minahasa Utara, di mana
di Likupang sendiri kita ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan pengembangan pariwisata nasional melalui PP nomor 50 tahun 2011. Kemudian kita dijadikan daerah super prioritas Likupang karena pada saat itu Pak Presiden datang ke Likupang melihat secara langsung kondisi yang ada di Likupang dan kemudian menetapkan Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dan ini tentunya bagi kami merupakan satu peluang sekaligus tantangan. Karena seperti tadi yang Pak Alexander sampaikan bahwa awalnya di dalam pada saat pemerintah mau menetapkan 10 Bali baru, Likupang itu tidak ada di situ. Kemudian dikerucutkan menjadi 5 destinasi super prioritas, tiba-tiba ada Likupang. Ya tentunya ini kami melihat itu sebagai satu peluang. Ya, peluang potensi yang sangat besar karena pada saat ditetapkan oleh pemerintah menjadi destinasi pariwisata super prioritas, maka tentunya akan mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat. Tetapi sekaligus merupakan satu tantangan karena banyak hal yang perlu kita benahi. Infrastruktur, ya terutama infrastruktur dasar, jalan, air. Jadi kita juga ingin mendapatkan masukan daripada rekan-rekan semua dan tentunya juga narasumber yang sudah hadir secara online. Tetapi ada beberapa hal yang saya dapat sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa potensi kita di Minahasa Utara ini melalui DSP Likupang ini perlu kita manfaatkan dan kita perlu formulasikan bersama. Jadi saya kebetulan bersama Bu Polin semalam ngobrol-ngobrol gitu ya. Beliau di Astindo dan juga ada 1.100-an ya travel agent anggota seluruh Indonesia dan juga tentunya ada asosiasi lain seperti Asita, ASPI yang memang hadir juga. Terima kasih pada pagi hari ini. Tentunya juga sudah siap menjual nih Pak Bupati. Ya kan, jualan Likupang. Tetapi produknya seperti apa? Ibu Bapak, kita sharing-sharing sedikit ya tentang apa sih kacamata Likupang dari travel agent. Kalau soal potensi pariwisata, pastinya Bapak Ibu semuanya lebih tahu. Pemain di sini sudah lebih kenal lah daerahnya masing-masing. Tapi di sini saya mau sharing tentang potensi wisata dan apa sih yang mesti kita kerjakan untuk menjual itu sendiri. Sebelumnya saya mau memperkenalkan asosiasi saya, Astindo. Astindo adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia. Umur kita baru 22 tahun. Didirikan pada tahun 1999. Awalnya namanya kita itu Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Pariwisata, izin usaha kita ini kan semuanya BPW, APW. Jadi kalau kita cuma jualan tiket aja Pak, 2 tahun ke depan saya udah nggak punya anggota nih. Jadi kita harus berkembang, kita memperluas ruang lingkup usaha kita. Nah, apa yang kita kerjakan selama ini adalah aktivitas Astindo, utamanya adalah Astindo Travel Fair. Jadi kita punya consumer travel fair yang rutin kita lakukan dan saya thanks to Pak Panca yang memberikan kami ide dan Ya, terima kasih. Nah, ini kalau kita lihat nih di fotonya juga betapa cantiknya ya, betapa foto ini mengundang orang untuk datang ke sana. Ini salah satu potensi wisata di Likupang yang sekarang mendapat kesempatan yang sangat baik sebenarnya untuk dipromosikan karena masuk dalam 5 destinasi wisata prioritas Indonesia ya. Dan saya yakin ke depannya ini akan sangat memberikan percepatan pada wisata di Sulawesi Utara khususnya di Minahasa Utara. Ya, kalau pada kesempatan ini sebenarnya saya akan menyampaikan mengenai wisata petualangan. Sorry. Sorry. Yang kita tahu bahwa wisata petualangan ini atau wisata minat khusus ya yang dibawahi Pak Alex ini sebenarnya itu dinyatakan oleh UNWTO sebagai the fastest growing sector in tourism sector gitu ya. Jadi ini sebelum pandemi nih kondisinya tentunya ya.
mengapa orang sekarang lebih suka ke alam, lebih suka melakukan kegiatan wisata ini karena hidupnya sudah semakin lekat dengan teknologi sehingga rindu untuk back to nature. Jadi semakin hidupnya high tech maka akan semakin rindu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang high touch atau kembali ke alam ini. Dan kemudian ada beberapa kekhususan dari wisata minat khusus ini. Yang pertama adalah ini dari berbagai penelitian di dunia bahwa wisata petualangan ini juga mengattract high value customer. Kita tahu kalau wisata-wisata minat khusus ini membutuhkan peralatan, membutuhkan safety yang tinggi, sehingga akhirnya turis yang mengikuti kegiatan ini umumnya adalah mendatangkan spendingnya itu lebih tinggi daripada wisata yang lainnya. Gitu. Jadi ini satu kekhususan. Dan kekhususan yang kedua adalah supporting local economy. Gitu ya. Jadi berbagai penelitian bahwa angka spending dari turis yang jatuh kepada masyarakat lokal itu lebih dari 70%. Di penelitian 2020 kemarin di dunia bahkan sampai 74%. Makanya ini bisa dibilang wisata seperti ini, wisata minat khusus, wisata petualangan itu memang berpihak pada ekonomi kerakyatan gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini terjadi adalah kita lihat aja ketiga A kita, apakah mengembangkan destinasi pariwisata itu cukup mumpuni atau tidak untuk Minahasa Utara. Ketika kita lihat, dan kebetulan saya sudah banyak dulu berkelana ke daerah-daerah laut di daerah sana, di Manado, kemudian juga di Likupang, belum ada apa-apa pada saat itu. Yang ada cuma Gangga, dan tentu sebelah timur ada pulau yang satu yang diramaikan karena ada tambang pada saat itu. Dan alhamdulillah bahwa tambang itu sudah tidak ada barangkali, jadi Bangka itu sudah cukup clean. Dan saya sepakat sekali dengan Astindo dan juga Gahawisri atau GIPI juga, Pak Didin, Pak Bupati, Mas Hatta, bahwa memang adventure sport atau petualangan atau sport tourism itu menjadi backbone wisata di Indonesia, khususnya di Minahasa Utara atau di lokasi prioritas wisata bahari ya. Sedikit mengenai olahraga rekreasi dan pariwisata dan juga profil saya buat teman-teman yang mungkin saya juga baru kenal dan saya ingin sekali kenal dengan teman-teman. Ini tahun terakhir saya, insya Allah di Asosiasi Usaha Wisata Selam Indonesia, ya, yang mungkin hari ini dihadiri sama koordinator ada Mas Renaldi di situ, dan juga ada Pak Katiman senior tuh di Usaha Wisata Selam, dan juga tadi saya lihat Jeremy ya ada dalam online, dan juga teman-teman yang lain. Saya sangat mengapresiasi dan saya rasa teman-teman industri di Sulawesi Utara berhak mendapatkan tepuk tangan yang semeriah mungkin nih dari teman-teman semua. Beberapa hal sehubungan dengan minat khusus wisata bahari, kalau boleh saya usul, nomor satu dari sejak awal itu sudah mulai disiapkan Coast Guard. Yang saya ingin tanyakan yaitu ini tentang nama Likupang, karena buat kami di dunia diving Likupang itu tidak pernah ada di dalam peta. Yang ada di daerah Sulawesi Utara itu ada 3 yang paling terkenal, yaitu kawasan Bunaken, itu terdiri dari 5 pulau, yaitu Nain, itu juga masuk di Minahasa Utara, kemudian juga Montehage, kemudian ada Siladen dan Manado Tua, itu masuk di kawasan Taman Laut Nasional Bunaken. Dan yang kedua adalah kawasan Bangka. Jadi Pak, selama 30 tahun terakhir ini kami mempromosikan kawasan Bapak di daerah Minahasa Utara itu adalah Bangka, yaitu terdiri dari Talise, ada Gangga, ada Lihaga, dan Bangka itu sendiri ada 4 pulau. Dan yang ketiga yaitu adalah Lembe. Jadi yang saya pertanyakan, ini nanti Likupang ini untuk kawasan diving, untuk water sport, itu akan membawai atau
daerah mana ini Pak? Apa daerah Minahasa Utara secara keseluruhan termasuk Nain, Monte Hage, atau kawasan ini Bangka? Nah, ini adalah sangat penting sekali buat kami, jangan sampai ada kebingungan, karena seumpamanya agen-agen kami yang ada di Eropa, ada di Amerika, itu tahunya itu Bangka. Nah, sekarang kita harus memunculkan nama baru, yaitu Likupang. Salah satu contoh, sekitar 3 bulan yang lalu Pak, yang Bapak buka itu, ada lomba foto Likupang Underwater Photo Competition. Mengenai infrastruktur, kalau mau datang ke Likupang tidak gampang, 2 jam. Saya 1 minggu lalu tinggal 2 hari di Kinari. Dan saya bawa kepala bank dan teman-teman dari pusat untuk melihat bagaimana kembangkan ini pariwisata di Likupang. Baik, Pak. Ternyata mereka bilang jauh, jalan juga masih rusak. Ini satu PR bagi kita. Harus tol cepat jalan dan infrastruktur harus dibenahi. Ya. Karena kita harus charter Pak. Kalau seharusnya mesti ada bus. Ya. Jam-jam berapa dia akan jalan, jam berapa dia pulang ke Manado. Tidak masuk dalam 10 destinasi yang ditetapkan awalnya oleh Pak Presiden sebagai Bali baru. Ada 10 awalnya program pemerintah. Karena 10 dianggap terlalu banyak, alokasi anggaran kita juga tidak bisa mencukupi semua. Pak Presiden punya konsep daripada bangun sedikit di sini, sedikit di situ, sedikit di sini, sedikit di situ, dikerucutkanlah menjadi 5. Setelah muncul 5, Pak Gubernur memperjuangkan untuk ada di wilayah kabupaten, ada di wilayah Sulawesi Utara untuk dijadikan destinasi pariwisata super prioritas. Dengan alasan bahwa Sulawesi Utara memiliki tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara tertinggi se-Indonesia, 600%. Nah, untuk meyakinkan itu Pak Presiden datang, lihat ke lokasi, lihat alamnya bagus, diputuskan bahwa Likupang harus jadi destinasi pariwisata super prioritas. Itu dulu. Apa yang juga yang saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang karena kita dikasih kesempatan untuk menjadikan Likupang sebagai destinasi super prioritas. Tantangannya, kita memang masih banyak hal yang mesti kita perbaiki. Infrastruktur, seperti yang disampaikan tadi. Sumber daya manusia. Tetapi kita jangan melihat itu. Kita melihat peluang yang kita miliki. Makanya dalam FGD ini, yang kita angkat adalah potensinya. Pada saat kita melihat banyak hal yang mesti kita lakukan, melihat potensi sesuai dengan spesifikasi. Banyak wisatawan yang datang, dia nggak perlu pakai lampu. Dia pakai lampu botol. Ada juga. Banyak wisata yang kita jual di sini bukan wisatawan kemewahan. Nah, kemampuan kreasi kita untuk bisa melihat niche market, mana yang bisa kita angkat dengan sasaran target wisatawan yang mana, itu yang menjadi tantangan kita. Ini justru yang harus kita banyak diskusikan. Saya sih berharap asosiasi-asosiasi ini, dan Pak Kadis, kumpulkan, rutin bercerita, termasuk dalam pengelompokan seperti tadi. Saya tahu misalnya kayak di Bali, ya orang tahu Bali. Bali kan juga ada banyak, ada Ubud, ada Nusa Dua, ada sama saja dengan kita. Kalau hanya masalah nama, kita bisa lakukan perbaikan, ya. Ini masalah sosialisasi. Ya, tadi kita kan tidak masuk di 5 besar, jangan kan 10 besarnya masuk di 5 besar, kita butuh waktu memang. Nah, kita ini adalah pionir. Yang ada di sini juga yang ikut secara virtual sedang mengeluarkan ide-ide apa yang akan kita lakukan untuk mengangkat Likupang. Makanya ini kita lakukan FGD ini. Kita jangan berpikir bahwa yang kita jual ini sudah rapi, sudah ini tinggal kita pasarkan. Saat ini kita lagi mencari potensi. Kalau kita bilang bahwa luar biasa, dikaitkan dengan Likupang, orang yang biasa datang, saya tahunya Bangka. Akan dijelaskan. Bangka itu ada di wilayah Likupang. Likupang itu Kabupaten Minahasa Utara. Ada di Sulawesi Utara. Ada di Indonesia.
kasih.